Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Berjumpa kembali dengan saya, Resi Noviana, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 12 Tebo. Pada kali ini, kita akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu, di mana pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Setiap individu yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, dan lain-lain. Disinilah peran guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman di kelas dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memiliki tujuan pembelajaran, merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid diantaranya yaitu memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, kapasitas mempelajari materi atau konsep atau keterampilan baru. Kemudian minat murid, di mana minat setiap anak berbeda-beda. Minat memicu keingintahuan, hasrat seorang murid. Minat adalah salah satu motivator murid agar terlibat aktif dalam pembelajaran. Dan profil belajar murid dipengaruhi lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Yang pertama adalah mengetahui kebutuhan belajar murid melalui mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi pembelajaran, mencari informasi dari guru sebelumnya, melihat data rapor pada murid sebelumnya, menggunakan berbagai informasi yang dihasilkan dari proses asesmen. Yang kedua, melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi, meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, di mana diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan kepada murid. Diferensiasi proses yaitu membedakan proses yang harus dijalani murid untuk memahami isi atau konten. Diferensiasi produk adalah strategi memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Jawabannya tentu saja ada. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid.
Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.